Oke, selamat datang kembali di penelusuran kita. Hari ini kita mau coba bedah bareng ya soal apa sih yang bikin strategi itu benar-benar jalan, bukan cuma ya slogan kosong atau daftar mimpi aja. Kita lihat dari materi yang Anda bagikan. Betul. Tujuannya biar Anda bisa nangkap nih, inti strategi bagus itu kayak apa, terus kenali juga jebakan strategi yang buruk. Kita ambil saripatinya lah. Ya, ini penting banget. Soalnya di luar sana kan banyak banget ya jargon bisnis, istilah-istilah keren, bisa bedain mana ambisi kosong, mana strategi yang beneran koheren. Itu wah krusial. Banyak loh yang ngakunya strategi padahal bukan. Nah, itu dia. Oke, mari kita mulai dari yang bukan strategi dulu. Di materi Anda ada contoh menarik, soal retret CEO gitu ya. Acaranya mewah, tapi strateginya, nggak ada isinya. Cuma visi gede, target tinggi, tapi caranya gimana, nggak jelas. Persis. Atau contoh lain yang lebih dramatis mungkin Lehman Brothers itu kan? Oh iya, yang kolaps itu ya. Iya, strategi mereka itu intinya cuma ambisi, pokoknya tumbuh paling cepat, ambil resiko sebesar-besarnya. Tapi analisis tantangannya, mitigasinya, itu nggak dipikirin secara serius. Nah, kenapa pendekatan gitu bahaya? Kenapa tuh? Ya karena itu tadi, itu contoh strategi buruk yang klasik banget. Gagalnya di mana? Seringnya sih, pertama, nggak mau atau nggak bisa lihat tantangan intinya tuh apa secara jujur gitu. Kedua, kalaupun masalahnya kelihatan, nggak dirancang cara spesifik buat ngatasinnya. Kesalahan umumnya yaitu, nyamain tujuan misalnya, kita mau jadi nomor 1 sama strategi. Itu kan target, bukan strategi. Hasil akhir yang dimau ya. Betul, ada juga jenis strategi buruk yang, namanya fluff. Kedengeran canggih, pakai istilah keren, tapi dangkal, kosong. Contohnya? Mungkin presentasi Arthur Andersen soal Enron dulu itu ya, kelihatan analitis tapi intinya nggak ada. Atau bisa juga cuma daftar keinginan aja, nggak nyambung satu sama lain. Kayak rencana International Harvesters yang pakai grafik hokistik optimis banget, tapi nggak ada analisis hambatannya sama sekali. Oke. Jadi jelas ya kenapa banyak rencana bagus di kertas tapi gagal di lapangan. Nah, sekarang kita balik. Gimana dengan strategi yang bagus? Tadi Anda sempat singgung Steve Jobs waktu balik ke Apple. Itu gimana ceritanya? Nah, ini kontras banget. Jobs itu nggak langsung umumin target pendapatan gila-gilaan atau visi muluk. Dia malah melakukan diagnosis dulu, tajam banget. Masalah Apple waktu itu apa? Terlalu kompleks, produk kebanyakan, nggak fokus. Diagnosis dulu ya. Iya, dari diagnosis itu baru lahir semacam kebijakan pemandu. Pokoknya sederhanakan, fokus. Nah, ini yang kemudian diterjemahin jadi tindakan-tindakan koheren yang radikal juga. Seperti apa tuh tindakannya? Iya itu, pangkas lini produk gila-gilaan, fokus ke beberapa produk inti aja, benahin operasional, bahkan sampai terima investasi dari Microsoft yang notabene rivalnya. Tindakan-tindakan ini adalah bagian dari strategi itu sendiri, bukan sekadar, ini implementasinya. Menarik. Jadi diagnosis masalah jadi kunci pertama ya. Ini nyambung sama yang di bab 5 sumber Anda itu kan ya, soal inti atau kernel strategi yang baik. Kerangka ini kayaknya ngebantu banget ya buat membedah ini. Tepat sekali, bab 5 itu menguraikan ada 3 elemen kunci yang jadi inti atau kernel strategi yang baik. Ini kerangka yang ampuh banget buat kita nggak kejebak strategi buruk tadi. Yang pertama yaitu tadi, diagnosis. Diagnosis. Mengidentifikasi sifat tantangan kritisnya. Ini bukan cuma daftar masalah ya, tapi benar-benar paham inti persoalannya tuh apa sih. Contoh bagus itu diagnosisnya Cannon soal Uni Soviet dulu. Dia lihat ini bukan ancaman militer langsung, tapi tantangan ideologis jangka panjang. Jadi butuh strategi containment, pembendungan. Oke. Atau Lo Gerstner waktu ambil alih IBM. Dia diagnosis kekuatan IBM itu bukan di jualan komponennya, tapi di kemampuan ngasih solusi terintegrasi. Itu diagnosis yang mengubah arah perusahaan kan? Lalu setelah diagnosis? Elemen kedua itu kebijakan pemandu atau guiding policy. Nah, setelah tahu inti masalahnya, kebijakan pemandu ini adalah pendekatan umum yang kita pilih buat ngatasin tantangan itu. Ini belum ngomongin langkah detail ya, tapi arah besarnya dulu. Arah besarnya ya? Iya. Kak Gerstner tadi itu wijakannya fokus pada solusi pelanggan. Artinya ya IBM harus gabungin kekuatannya, jangan jual perintilan. Atau Bank Wells Fargo yang kebijakannya cross-selling, jual macam-macam produk ke satu nasabah. Itu kebijakan pemandunya.
Oke, jadi diagnosis, kebijakan pemandu, terus yang ketiga. Yang ketiga, nah ini yang bikin strategi jadi nendang. Tindakan koheren atau coherent actions. Ini baru langkah-langkah spesifiknya. Tapi bukan sembarang langkah ya. Harus terkoordinasi, saling dukung dan fokus buat menjalankan kebijakan pemandu tadi. Jadi bukan daftar kerjaan acak gitu ya? Di Perang Teluk, itu kan serangkaian gerakan pasukan yang terkoordinasi banget buat ngecoh musuh. Wah, kerangka diagnosis kebijakan pemandu tindakan koheren ini benar-benar bikin jelas ya. Jadi ingat contoh lain dari sumbernya. Davis versus Goliath itu kan soal diagnosis ulang kekuatan kelemahan. Walmart juga mendiagnosis ulang retail jadi soal jaringan logistik, bukan cuma toko. Betul. Terus kebijakan pemandu, ada DARPA yang fokus ke proyek DARPA Hard aja. Yang risikonya tinggi, tapi dampaknya bisa gede banget. Tindakan koheren. Kayak Nelson di Trafalgar yang mecah formasi musuh dengan serangan tegak lurus. Ya. Dan semua contoh itu nunjukin satu hal penting, inti dari strategi yang baik itu fokus dan berani bikin pilihan sulit. Pilihan sulit ya? Iya, strategi itu soal memutuskan apa yang nggak akan kita lakukan, sama pentingnya dengan apa yang akan kita lakukan. Harus berani bilang enggak. Kenapa banyak strategi buruk? Ya seringnya karena pemimpinnya nggak mau atau nggak bisa bikin pilihan sulit itu. Takut milih ya? Bisa jadi terjebak antara prioritas yang tabrakan. Kayak diisi dulu bingung mau fokus hardware, solusi, atau chip. Atau ya itu tadi, kejebak template visi misi doang tanpa analisis beneran. Atau kemakan new thought, mikir kalau modal pikiran positif aja cukup. Oke. Jadi kalau dirangkum nih buat Anda semua, inti sarinya apa? Strategi sejati itu bukan cuma ambisi atau target tinggi atau jargon keren. Bukan. Strategi yang beneran bagus itu adalah respon yang nyambung, yang koheren terhadap sebuah tantangan penting. Dibangunnya dari diagnosis masalah yang tajam, terus ada kebijakan pemandu yang cerdas, dan diwujudkan lewat serangkaian tindakan nyata yang terkoordinasi dan saling nguatin. Betul. Dan ini butuh kejernihan berpikir, fokus, dan ya itu tadi, keberanian buat milih. Bener banget. Nah, mungkin sebagai penutup, ini bahan renungan buat Anda. Coba deh pikirin tantangan terbesar yang lagi Anda hadapi sekarang. Di kerjaan atau dimanapun. Anda udah punya strategi beneran belum? Yang ada diagnosis jelas soal inti masalahnya, ada pendekatan spesifik buat ngatasinnya, sama ada langkah-langkah nyata yang nyambung. Atau jangan-jangan yang Anda punya sekarang cuma daftar harapan atau target ambisius yang ngawang-ngawang, atau ya sekumpulan aktivitas sibuk aja yang nggak bener-bener nyambung buat bikin gebrakan. Pertanyaan reflektif yang bagus banget. Oke, terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.